Orang ini bernama David Smallbone. Dulu, dia biasa mengorganisir konser musik di Australia. Dia memiliki kehidupan yang hebat bersama istrinya, Helen, dan 6 anak yang menggemaskan. Bisnisnya berjalan baik dan dia memiliki banyak hal untuk disyukuri. Suatu malam, David memberitahu Helen bahwa dia ingin menggunakan seluruh tabungan keluarga mereka untuk mengadakan konser besar dan mengundang penyanyi terkenal dari Amerika. Dia yakin itu akan menjadi pertunjukan terbesar dalam karirnya dan akan sukses besar. Sebagai istrinya, Helen hanya bisa mendukung rencana ambisius suaminya. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ekonomi Australia mengalami krisis tahun itu, dan konser David gagal total. Kegagalan ini membuat David bangkrut. Seminggu setelah konser, David mencoba menghubungi manajer penyanyi dari Amerika untuk melihat apakah dia bisa membayar lebih sedikit karena konser dibatalkan. Dia tidak menghasilkan uang, malah kehilangan banyak, dan seluruh tabungannya habis. Tapi permintaannya ditolak karena si penyanyi sudah tampil dan pembayaran penuh tidak bisa dinegosiasikan. David harus mematuhi perjanjian awal. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerimanya. Saat David pulang ke rumah, keluarga dan teman-temannya memberinya kejutan pesta ulang tahun. Kemudian, saat pesta berlangsung, Helen memberitahu bahwa dia sedang mengandung anak ke-7 mereka. Semua orang senang, kecuali David. Setelah acara, David akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Helen bahwa konser besar itu gagal total. Keluarga mereka kini memiliki banyak utang dan tidak punya tabungan. Helen benar-benar terkejut mendengar kabar itu. Keesokan harinya, David menghubungi teman-temannya untuk mencari pekerjaan. Untungnya, salah satu teman memberinya tawaran pekerjaan, tapi pekerjaan itu berada di Amerika. Jika dia tertarik, dia bisa pindah ke Nashville untuk bertemu dengan temannya. Keesokan harinya, David dan Helen membahas tawaran pekerjaan itu. Dia meyakinkan Helen bahwa mereka hanya akan pergi selama 2 tahun. Dia berjanji bahwa setelah keuangan keluarga mereka kembali normal, mereka bisa kembali ke Australia. Meskipun sulit, Helen memilih untuk percaya pada suaminya. Beberapa hari kemudian, David dan keluarganya menjual rumah untuk melunasi utang dan biaya perjalanan. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua mereka, dan sebelum pergi, Ibu Helen memberinya surat untuk dibaca ketika mereka sampai di Amerika. Setelah semuanya siap, keluarga David pun berangkat. Saat mereka tiba di Amerika, petugas imigrasi bertanya berapa lama mereka berencana tinggal. David menjawab 6 bulan, tetapi salah satu anaknya menyela dan berkata 2 tahun. Petugas menjadi curiga dan membawa mereka ke ruang pemeriksaan. Ternyata, David hanya memiliki uang cukup untuk visa 6 bulan, tapi akhirnya tinggal secara ilegal selama 2 tahun. Untungnya, petugas menemukan surat dari Ibu Helen di koper mereka. Surat itu bertuliskan, sampai jumpa dalam 6 bulan, dan akhirnya meyakinkan petugas bahwa mereka jujur. Namun, karena pemeriksaannya memakan waktu lama, mereka ketinggalan pesawat ke Nashville dan harus naik kereta malam. Di stasiun bus, David mencoba menelepon temannya dari telepon umum. Mereka seharusnya bertemu 2 hari lalu, tapi dia baru sampai karena ketinggalan pesawat. Karena tidak ada jawaban, David tetap melanjutkan perjalanannya. Malam berikutnya, ketika mereka sampai di tempat tinggal mereka, semua orang terkejut melihat rumah itu benar-benar kosong tanpa perabotan. Helen tidak ingin anak-anaknya sakit karena tidur di lantai, jadi dia membuat tempat tidur dari pakaian agar mereka bisa tidur. Keesokan harinya, David menemui temannya, tapi sebelum dia sempat bertanya soal pekerjaan, temannya berkata bahwa dia sudah memberikannya kepada orang lain karena David tidak datang kemarin sesuai janji. David benar-benar terkejut mendengarnya. Di rumah, saat David memberitahu Helen apa yang terjadi, dia sangat terkejut dan berkata bahwa dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Kemudian, di kamar tidur, Helen menangis dan meluapkan semua emosinya. Namun di tengah keputusasaan, dia melihat surat dari ibunya. Surat itu sebenarnya tidak berisi hal penting, tapi mengingatkannya bahwa mereka bisa pergi ke Amerika karena surat itu. Dia berpikir pasti semua ini ada alasannya, seolah semuanya adalah bagian dari rencana Tuhan. Setelah tenang, Helen yang sebelumnya sedih justru menyemangati David. Keluarga mereka harus bersatu dan bertahan bersama untuk melewati masa sulit ini. Malam itu, David dan Helen memutuskan untuk memberitahu anak-anak tentang kondisi keuangan keluarga. Helen menjelaskan bahwa mereka harus berhemat dan bekerja sama sebagai keluarga sampai ayah mereka mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya, David dan keluarganya pergi ke gereja untuk berdoa menghadapi tantangan hidup. Setelah ibadah, mereka bertemu pasangan yang sangat ramah bernama Kay dan Jet. Sore harinya saat membersihkan halaman rumah, seorang tetangga menyapa dan bercanda menyuruh mereka membersihkan halamannya juga. Saat anak David mendengar candaan itu, dia mendapat ide untuk memulai bisnis jasa potong rumput dan bersih-bersih rumah. Akhirnya mereka mulai berusaha. Sepanjang hari, semakin banyak orang yang membayar jasa mereka, jadi mereka mulai mendapatkan uang. Mereka juga bisa berhemat dengan menggunakan kupon saat belanja dan hanya membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Sudah beberapa bulan berlalu, dan meskipun bisnis bersih-bersih David berjalan baik, dia masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Suatu hari,
Saat David dan keluarganya menawarkan jasa mereka ke rumah terbesar di kompleks itu, mereka terkejut karena pemilik rumah adalah seorang penyanyi bernama Eddie. Dulu, saat Eddie baru mulai karirnya, David selalu menolaknya tampil di konser. David hanya ingin bekerja dengan penyanyi terkenal dan menolak penyanyi pemula seperti Eddie. Merasa malu, David langsung menyuruh anak-anaknya pergi. Melihat bagaimana kehidupan David sekarang, Eddie merasa iba dan memutuskan untuk mempekerjakan mereka. Saat membersihkan, David terus memperhatikan Eddie yang sibuk dengan jadwal kerjanya. Dia merasa sangat malu karena orang yang dulu dia remehkan kini sangat sukses, dan dalam hati dia merasa iri. 2 hari kemudian, saat para tetangga mengadakan piknik, Kay mengundang Helen ke rumahnya untuk makan malam Thanksgiving keesokan harinya. Dia meyakinkan Helen bahwa suaminya akan mengantar mereka, jadi tidak perlu khawatir. Keesokan harinya, saat Jet menjemput mereka, dia terkejut melihat rumah mereka tanpa perabotan. Dia tidak ingin membuat David tersinggung, jadi dia diam saja dan pura-pura tidak melihat. Saat mereka sampai di rumah Jet, semua orang bernyanyi bersama sebelum acara dimulai. Ketika Rebecca, putri David, mulai bernyanyi, semua orang langsung diam karena suaranya sangat indah. Selama acara, Jet mengatakan bahwa Rebecca punya potensi jadi penyanyi dan menyarankan David untuk mempromosikannya ke produser musik. Tapi David tidak terlalu tertarik dengan ide itu. Beberapa minggu kemudian saat malam Natal, ketika keluarga David sedang makan malam, mereka mendengar suara banyak mobil. Ternyata Jet dan para tetangga datang membawa perabotan rumah bekas sebagai hadiah Natal untuk keluarga David. Mereka sangat tersentuh oleh kebaikan itu. 3 bulan kemudian, saat mencuci pakaian, perut Helen terasa sakit dan dia merasa akan melahirkan. David segera membawanya ke rumah sakit. David menunggu dengan cemas, tapi akhirnya anak ketujuhnya lahir dengan selamat. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama karena dia melihat tagihan rumah sakit yang sangat mahal. Dia tidak sanggup membayarnya, jadi dia memohon kepada rumah sakit untuk memberi potongan harga. Dia berjanji akan mencicil pembayarannya, dan akhirnya staf merasa iba dan memberikan diskon. Mereka membolehkan dia membayar setengah dari total biaya. David sangat lega mendengarnya, tapi saat staf pergi untuk mencetak tagihan baru, ternyata tagihan itu sudah lunas di sistem komputer yang membuat staf dan David bingung. 3 hari kemudian, ketika David dan Helen kembali ke rumah, 6 anak mereka dan Kay serta Jet menyambut mereka. Setelah semua masuk ke rumah, David mengajak Jet bicara 4 mata. Dia memberitahu Jet bahwa dia tahu kalau Jet yang diam-diam membayar tagihan rumah sakit Helen. Alih-alih berterima kasih, David justru marah. Dia meminta Jet berhenti membantunya dan mengatakan bahwa dia menghargai persahabatan mereka, tapi dia tidak ingin terus bergantung pada orang lain. Dia ingin bisa mengurus keluarganya sendiri. Beberapa bulan kemudian, David mencoba mempromosikan musik Rebecca ke beberapa produser, tapi semuanya menolak karena merasa Rebecca belum siap dan gugup saat tampil. Keesokan harinya, Rebecca berkata bahwa saat dia sedang membersihkan rumah Eddie kemarin, dia melihat di sebuah majalah bahwa Eddie ternyata adalah penyanyi dan produser musik. Dia merasa itu ide bagus untuk ayahnya mempromosikannya ke Eddie karena mereka sudah saling kenal. Tapi David marah dan bilang bahwa mereka hanya di sana untuk bersih-bersih, bukan meminta lebih. Hal ini menyakiti perasaan Rebecca dan dia pergi dengan kesal. Untungnya, Helen turun tangan dan langsung membantu mereka berbaikan. 2 hari kemudian, David dan Rebecca bertemu beberapa produser musik lain. Saat mereka mendengar suara Rebecca yang luar biasa, mereka langsung tertarik dan bahkan mengundangnya untuk latihan di studio mereka minggu depan. David dan Rebecca sangat senang. Tapi malam itu, kabar bahagia berubah menjadi duka saat nenek mereka menelepon memberitahu bahwa kakek mereka terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Keesokan paginya, David mencoba menghubungi produser untuk mendapatkan bayaran dari pertunjukan yang akan mereka jalani bersama. Dia tahu bayaran Rebecca masih lama, tapi dia butuh uang untuk terbang ke Australia melihat keluarganya. Tapi produser menolak dan membatalkan kerja sama mereka karena alasan sepele. David marah dan melempar ponselnya. Rebecca hanya bisa menatap sedih melihat ayahnya begitu kecewa. David berhari-hari berbaring di tempat tidur, menolak bangun atau makan. Helen melakukan yang terbaik untuk mendukung dan menyemangatinya. Suatu hari, Helen mengajak anak-anak jalan-jalan ke taman untuk menenangkan diri. Saat di sana, salah satu anak mereka menyanyikan lagu yang ternyata ditulis oleh Rebecca. Saat pulang, Helen memberitahu David tentang lagu itu dan bagaimana anak-anak berusaha membantu mereka meskipun dalam kesulitan. Dia mengingatkan David untuk tidak menyerah dan menjadi ayah yang hebat bagi anak-anak yang rela meninggalkan kehidupan nyaman di Australia demi mendukung mereka di Amerika. Saat David mendengar ini, dia menangis. Keesokan harinya, David bangkit dan bertemu anak-anaknya. Dia meminta maaf karena menjadi ayah yang penakut dan suka menyalahkan. Saat membahas Rebecca, dia mengakui bahwa dia sudah tahu Rebecca yang menulis lagu itu. Dia berjanji untuk menyingkirkan egonya dan mencoba menghubungi Eddie demi keluarga mereka.
Keesokan harinya, David mengatur rencana dengan Eddie untuk datang ke gereja dan menonton penampilan Rebecca. Dia juga berdamai dengan Jet dan memintanya bermain piano saat Rebecca tampil. Tak lama kemudian, Eddie dan temannya datang untuk menonton Rebecca. Eddie sangat terkesan dengan penampilannya. Dia berbicara dengan temannya lalu mengumumkan bahwa Rebecca mendapatkan kontrak dan akan dipromosikan. Keluarga David sangat gembira saat mendengarnya. Karena Rebecca sudah menjadi penyanyi, Eddie merasa dia butuh nama panggung baru. Setelah berdiskusi, mereka semua sepakat memasukkan nama mendiang kakeknya, sehingga nama panggungnya menjadi Rebecca James. Bertahun-tahun kemudian, lagu Rebecca dirilis dan semua penggemarnya menyukainya. Dia menjadi penyanyi terkenal. Itu adalah konser pertamanya, dan sebelum naik panggung, dia memberi penghormatan kepada orang tuanya, ayahnya yang bekerja keras di luar rumah, dan ibunya yang bekerja keras menjaga keluarga tetap utuh. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa baginya.